dalam majelis yang penuh dengan barokah dalam rangka kajian ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah dikaji berbagai macam sudut tidak akan pernah habis, karena inti ahli sunnah wal jamaah adalah ajaran Islam. Ajaran Islam tegang teguh dengan Quran dan hadis. Sedangkan Quran kalau dijabarkan dikatakan Al-Qan al-Fakhr dari kalimat Rabbi lana bidal fakhr qabla an tanfada kalimat Rabbi lalu jikna bimislihi madadah. Andai kata lautan dijadikan mangsi, pohon-pohon semuanya dijadikan pen, digunakan nulis penjelasan tentang aswaja, tidak akan pernah habis sampai mangsinya habis dan kolamnya habis. Cuman aswaja yang diikuti oleh Jamiah Nahdiyah atau Jamiah Nahdlatul Ulama ini sebagai pakem yang insya Allah harapannya akan menjadi pusat peradaban Islam dunia. Nah, dengan jaminan ayat Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda walal kufar bersama bainahum tarahum ruka'an sujada yaqtabuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masaluhum fid Taurah wa masaluhum fil Injil kama salin sakin akhrajat syat'ahu wa azarahu wa salatu wa stawa ala sudir yujibu surra al-yaqidu bil kufar yaqidu bil kufar wa atallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azimah. Kalau kita ikuti perkembangan dalam Al-Quran ini, pertama Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Dan itu tidak ada klasifikasi ilmu, tidak ada klasifikasi aliran mazhab dan lain sebagainya. Yang ada hanya Islam. Tidak ada ilmu tafsir, tidak ada ilmu hadis, tidak ada fikih, tidak ada tauhid, tidak ada tasawuf, yang ada Islam. Kemudian yaitu beliau membangun sudah 23 tahun waladina ma'ahu, diteruskan orang-orang yang bersamaan dengan Rasulullah, yaitu khulafaur rasyidin, yang termasuk golongan-golongan yang kemudian menjadi khalifah nubuwah, yaitu selama 30 tahun yang telah disabdakan oleh beliau al-khilafatu ba'di salasuna sanah, khilafah yang mesti betul-betul khilafah menjunjung tinggi sesuai dengan ajaran Islam, itu ada 30 tahun. Nah, dalam khilafah nubuwah itu man lahu liyasatun amatun fid dunya wal akhirah, pemerintahnya, sistemnya mempunyai otoriter, hak veto di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Sehingga di dalam bidang sosial, interaktif juga bekas pemerintah, dan urusan agama ini juga bekas pemerintah. Sehingga dilihat dari situ semuanya para khulafaur rasyidin melakukan kebid'ahan. Kalau kita tidak mau bid'ah, maka tidak mau dengan khulafaur rasyidin. Dari Abu Bakar mulailah mengumpulkan Quran, memerangi kepada murtadin, memerangi kepada orang-orang yang tidak berzakat. Belum pernah ajaran dalam Quran dan hadis, juga belum pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ini bid'ahan Abu Bakar, bid'ahnya Abu Bakar. Sayyidina Umar juga melakukan kebid'ahan, sampai sekarang kita abadikan melakukan sholat tarawih 20 rakaat.
Sayyidina Utsman juga melakukan kebid'ahan. Sampai sekarang kita gunakan azan 2 kali dan membakar Al-Quran seluruh dunia. Jadi itu semuanya intervensi langsung di dalam masalah urusan agama, urusan batin, tidak hanya urusan sosial, tidak hanya urusan hubungan zahir interaktif antara manusia satu dengan yang lain. Khalifah yang keempat, Sayyidina Ali juga melakukan kebid'ahan sampai terjadi peperangan dengan Khawarij yang pada waktu zaman Rasulullah tidak pernah diperangi karena khawatir ada image bahwa Kanjeng Nabi Muhammad telah membunuh kepada santrinya sendiri. Dan di antaranya bid'ahnya Sayyidina Ali yaitu masuk faraid, ini ada Ad-Dariyah. Nah itu juga termasuk istiadatnya Sayyidina Ali masalah bagian jadah. Ketika ada seorang wanita tanya kepada Sayyidina Ali, kemudian beliau mengatakan bagiannya mengatakan dalam Quran dan hadis belum pernah ada. Masih saya tanyakan dulu. Makanya kalau kita masih otot harus ada zaman, harus tidak ada contoh dari Nabi dilakukan Nabi, maka akan menyalahkan kepada semua khulafaur rasyidin, akan menyalahkan kepada sahabat-sahabat yang sudah dijamin oleh Allah dalam kerajaan Nabi Muhammad SAW tidak pun syuhada ala nas. Ini jaminan dari Al-Quran bahwa khulafaur rasyidin itu adalah syuhada dan wasatan orang yang adil. Ini perlu kita pahami yang semacam ini agar kita nggak ciut menghadapi orang-orang butuh bid'ah. Semuanya bid'ah dolalah, gitu kan ya. Kalau ada bid'ah hasanah, ya biarin itu aja. Itu jelas orang yang sangat sama sekali tidak berilmu. Jadi semakin keras suaranya semakin kelihatan bodohnya. Nah, cuman Khulafaur Rasyidin dengan 30 tahun itu setelah diteruskan asyiddaku alal kufar. Setelah Khulafaur Rasyidin 30 tahun diteruskan asyiddaku alal kufar, golongan orang-orang yang sangat keras pada orang kafir yaitu Bani Umayyah. Sehingga kita tahu di dalam Bani Umayyah orang-orang yang tidak kafir saja dianggap kafir. Dan disitulah pembantian yang besar terhadap para Dzurriyyatul Rasul sampai wafatnya Sayyidina Husain terbunuh itu pada zaman Umayyah, Yazid bin Muawiyah di antaranya. Tempat benar tidaknya tulisan sejarah. Ini waktu asyidda al-kufar. Setelahnya asyidda al-kufar habis diteruskan pada Asyidal Kufar Khama'u bainahum, golongan Abbasiyah yang sangat sayang terhadap orang-orang Islam, dan disitulah kejayaan Islam. Jadi Islam menjadi pusat peradaban dunia pada waktu itu, sehingga ada maulid, ada manaqib. Bahkan sampai dulu itu derajat dzurriyyah luar biasa, tidak hanya Bani Rasulillah, tidak hanya dari keturunan Rasulullah, tapi Bani Abu Thalib dan Bani Hashim itu semuanya keluarga Nabi. Makanya sampai sekarang kalau di dalam kitab kita katakan ma'alihi Banu Hashim wa Banu Muttalib. Lalu berubah menjadi Banu Hashim saja, yaitu keturunan Nabi Muhammad, Bani Fatimiyah, ketika zaman Fatimiyah. Ini sudah yang sampai sekarang Alawiyah. Nah, sekarang tidak hanya semua Fatimiyah, tapi yang masuk di dalam Alawiyah. Kalau tidak masuk dalam Alawiyah, masuk keturunan Wali Songo dan seterusnya, tidak dianggap sebagai habaib. Ya, itu urusan politiknya beliau. Tapi yang terbesar Islam di dunia ini sekarang hanya 3, Alawiyah, Al-Azhar, dan Ahlussunnah wal Jamaah, yang Nahdlatul Ulama. Dan dalam pergerakannya untuk Al-Azhar walaupun banyak
santri-santrinya, banyak pengikutnya, ada 5 juta lebih dari 5 jutaan, tapi tidak dikoordinir sebagaimana Nahdlatul Ulama, hanya mampu untuk menjadikan majelis fatwa dari Al-Azhar sana. Nah, yang terkoordinir secara matang adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tidak tahu ya, ini bicara NU Muhammadiyah dari Ahlussunnah wal Jamaah dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka di situ diteruskan dalam ayatnya tersebut, setelahnya ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simam fi wujuhihim min asari sujud yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana tapi simam fi wujuhihim min asari sujud masaluhum dzalika masalum di Taurat wa masalum fil Injil kasartin akhraja syat'ah, seperti koko itu padi. Dalam Injil dan padi itu bukan makanan Timur Tengah. Padi itu merupakan makanan khas Nusantara. Maka di sini isyarahnya Islam yang terakhir ini setelahnya Abbasiyah yang akan menjadi pusat peradaban dunia adalah Islam Nusantara, yaitu dari Ahlussunnah wal Jamaah Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya kita di dalam menerjemahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus penerjemahan yang luas lagi, tidak tidak seperti dulu, walaupun pakemnya tetap tidak boleh hilang. Sekarang mengajarkan Islam peradaban, baik itu kebangsaan, baik itu siasa, kesetaraan, ini semuanya itu masuk di dalam penjabaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kesetaraan dan masalah ayat kita, ayat apa, ini tidak boleh lepas dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana cara kita mengemas? Silakan pergi kemanapun, mengkaji bagaimanapun, tapi pakemnya jangan hilang, yaitu idza utriko Ahlussunnah wal Jamaah wal muwaddihim Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebelum kita berbicara bahwa Asy'ariyah wal Maturidiyah, perlu kita ketahui jargon dari para ulama-ulama kita dalam mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu asyarru kulluh bittiba'il khalaf wal khair kulluh bittiba'is salaf. Kebaikan keseluruhannya itu karena mengikuti ulama salaf, kejelekan semuanya karena mengikuti ulama khalaf. Dan ini perlu kita urai. Sehingga di pondok-pondok pesantren yang sekarang itu sudah bukan kholaf lagi, kholaful kholaf, tetap pondok pesantren al-islami as-salafi, semuanya tidak ada al-kholafi as-salafi. Pondok pesantren Hidayatul Muttaqin as-salafi, pondok pesantren Darul Falah al-islami as-salafi, semuanya pakai as-salafi karena jargonnya al-khair kulluh bittiba'is salaf. Lalu yang perlu kita urai, man hum as-salaf wa man hum al-khalaf. Asy'ariyah Maturidiyah itu golongan ulama khalaf, bukan ulama salaf. Imam Ghazali itu juga golongan ulama khalaf, bukan ulama salaf. Kalau kita mengikuti A'immatul Arba'ah, yang kita ikuti adalah Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar, Imam Romli, Bultini, Uyubi, As-Subuki, semuanya khalaf. Nah, lalu sinkronnya gimana? Ini sengajakan saya sebutkan terlebih dahulu agar pakemnya nggak hilang. Kita pergi kemanapun nggak masalah, tapi syarat jangan dihilangkan. Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi bagaimana kronologinya atau bagaimana bisa terjadi rumusan Asy'ariyah wal Maturidiyah sementara kita harus mengikuti ulama salaf, padahal beliau-beliau tergolong ulama khalaf. Ulama salaf itu mulai dari zaman sahabat sampai pertengahan abad ketiga.
Dan setelahnya 30 tahun itu bagi ulama salaf yang otoriter di dalam urusan Islam, man lahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah, orang yang punya hak veto mengurus baik itu urusan lahir batin, urusan sosial dan urusan keagamaan. Akhirnya setelahnya 30 tahun banyak orang-orang yang hanya agama dijadikan kepentingan, sehingga para ulama-ulama yang notabene Ahlussunnah wal Jamaah menjadi korban, dipenjara, dipukuli. Itu saya ikuti santrinya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dipenjara gara-gara dipaksa untuk menekatkan bahwa Quran itu adalah hadis makhluk. Termasuk Imam Malik dipaksakan untuk tidak sah, untuk mengesahkan tolak dengan ikrah, tapi beliau tidak mau untuk menfatwakan itu, tetap menfatwakan tolak ikrah tidak sah. Yang sehingga ketika beliau ngaji, akhirnya ada intel yang ikut ngaji dan bertanya tentang masalah hukumnya tolak dengan ikrah. Imam Malik dengan lantang tidak sah, yang akhirnya dipukul dalam keadaan yang dingin 100 kali. Jadi seperti itu ulama-ulama besar kita dalam korbannya menggunakan sistem khilafah, tapi yang tidak beneran, tidak beneran. Karena setelahnya 30 tahun ya khilafah namanya, tapi tidak beneran pemimpin dengan ajaran Islam. Masuk Imam Nawawi penjara gara-gara diperintahkan untuk melegalkan fatwa pajak atau peti dalam kondisi krisis. Imam Nawawi setuju dengan catatan kalau uang kerajaan dulu dihabiskan baru mengambil dari rakyat. Akhirnya juga Imam Nawawi dipenjara. Imam Nawawi diperintahkan untuk menjadi qadhi, tidak mau, juga akhirnya dipenjara. Abu Hanifah tidak mau, dipaksa untuk menjadi qadhi, juga akhirnya dipenjara. Ini kalau diteruskan khilafah, maka banyak orang-orang yang karena ideologinya tidak sama dengan pemerintah akhirnya dipenjara. Termasuk Husain bin Mansur al-Hallaj dibunuh gara-gara dianggap aliran sesat. Jadi kalau nanti kita mengikuti model semacam itu, bisa-bisa orang tahlilan dianggap sesat, akhirnya halal darahnya. Orang-orang yang ziarah kubur dianggap musyrik, akhirnya halal darahnya. Wah, ini bahaya. Makanya setelahnya itu yang ada bukan Islam, bukan khilafah nubuwah, tapi yang ada sekarang seluruh dunia tidak ada yang model khilafah, tidak ada yang daulah Islamiyah, tapi yang ada sekarang adalah daulah watoniyah, negara bangsa. Yang ada sekarang itu negara bangsa. Karenanya di Mekah pun sekarang negara bangsa, bukan negara Islam. Mesir juga negara bangsa. Nah, dalam negara bangsa itu menurut konsep khalaf, kekuasaannya dipisahkan antara urusan agama, urusan batin dengan urusan lahir. Di dalam masalah negara bangsa, siasahnya bukan khilafah nubuwah tapi amir. Nah, amir itu hukmuhum alal amah, mempunyai kekuasaan secara umum menyeluruh, baik itu anak kecil atau dewasa, baik itu korek dan porak, semuanya menjadi kekuasaan pemerintah, tapi hanya sebatas lahirnya saja, tidak boleh intervensi di dalam masalah urusan batin. Sehingga Imam Malik oleh Harun Rasyid diminta agar kembali ke Baghdad, dan orang-orang Baghdad akan diajak semuanya ngaji kitab Muwatta. Imam Malik tetap tidak mau, memaksakan semacam itu tidak mau. Konsepnya sudah mulai berubah. Kembali ke laptop, bahwa ulama salaf itu orang yang juga ada zaman Kanjeng Nabi, yakni para sahabatnya Nabi, sampai pertengahan abad ketiga, yaitu munculnya Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.
kalau munculnya Abu Hasan al-Asy'ari atau masalah Maturidi, di sini tidak saya sampaikan itu mestinya pada dirasah pula sudah ada untuk kita mengkaji kenapa dan mengapa harus Asy'ariyah Maturidiyah, karena ini kajian lanjutan ya tidak berputar-putar, kita pakai kontekstualisasinya saja. Lalu bagaimana kok di situ mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah padahal jagonya ulama salaf dan pondok-pondoknya pondok salaf. Perbedaan antara ulama salaf dengan ulama khalaf, istilahnya mutaqaddimin dan mutaakhirin, ini ada terjadi perbedaan di dalam metodologi pengambilan hukum, baik itu teologi atau dalam masalah syariah. Kalau di dalam teologi, ulama salaf itu mazhabnya tafwid. Tafwid itu tidak menginterpretasikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah, zatnya Allah, tapi sesuai dengan yang diturunkan. Sebagaimana dikatakan ya Tuhan fawqa aydihim, di tangannya Allah di atas tangannya kaum. Sehingga Syekh Qasim Al-Baghdadi Al-Junaidi ketika ditanya mal murad innallaha alal arsy istawa, jawabnya al-istiwa ma'lumun basul al-antalik bid'atun. Ini pakai salah. Tapi ulama khalaf pakai interpretasi, takwil, sarful lafzi an dhahirihi. Sehingga kalau di situ dikatakan ya Tuhan fawqa aydihim, kekuasaannya Allah di atas kekuasaan itu kemampuan makhluk. Ini kalau dimaknani dengan takwil salah, tapi tetap dia lakukan oleh ulama khalaf dalam rangka salah demi kebenaran, salah demi keselamatan. Makanya untuk keselamatan itu tidak harus melakukan yang benar, tapi melakukan yang bisa mengakibatkan selamat. Walaupun salah, tapi kalau selamat sesuai dengan tujuan Islam, yaitu untuk menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Ini tidak harus benar. Seperti kalau kita jalan di nyupir ada lampu merah, mestinya aturannya harus berhenti karena ada rambu-rambu lalu lintas, peraturannya harus berhenti. Akan tapi kalau kita berhenti di belakangnya itu ada bis larat, remnya blong, kalau kita berhenti ini tetap seperti ini. Saya benar sesuai dengan peraturan lalu lintas, kamu akan mati tabrak bus. Tapi kalau kita nerjang, ini akan selamat. Mana yang didahulukan? Kira-kira bagian kok sesuai ini, undang-undangnya semacam ini, ya mati kan. Nah, kokot kita harus tahu undang-undang, peraturan lalu lintas dibikin untuk menjaga keselamatan, jangan sampai terjadi kecelakaan. Karena itu kalau nanti justru komitmen dengan peraturan lalu lintas akan terjadi kecelakaan, yuk kita sesuai dengan tujuannya. Disinilah sekarang di dalam masalah konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya konsep Ahlussunnah wal Jamaah khususnya di dalam masalah urusan-urusan pemerintahan, yang sana kalau saya kaji dalam salah-salah imamah ada Quraisy, ada Butuh Mustahid dan lain sebagainya, butuh adil. Jadi perlu dikaji semuanya. Tapi jangan keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang menjadi masalah. Ini harus kita kaji. Makanya ketika dalam PP kemarin akan merumuskan kriteria saja, kriteria presiden yang bisa dipilih oleh rakyat, malah saya nggak sepakat, jangan, nggak pas. Itu silakan Pak Mas saya saja biar ada kajian ilmiah, itu nggak pas. Saya katakan kenapa nggak pas? Ya kalau kita pakai dan dalam kriteria imamah yang ada di dalam kutubu salaf, harus mustahid, harus adil, itu mencari syarat untuk mencari kiai al-khalwaladi atau kiai yang menjadi perumus suatu masail. Nah, di dalam
konteks sekarang tidak perlu harus ngalim dalam masalah itu karena tidak dibutuhkan pemerintah untuk ngurusi di dalam masalah agama. Ya berbeda. Nah, terus kures, wah ini kalau kita pakai kures saja Pak Kures siap yang jadi nanti. Yang menentukan syarat di Indonesia hanya Pak Kures siap, selainnya Pak Kures siap tidak ada yang nah ini harus dikembangkan lagi, dikembangkan. Ini kajian dari Sunnah wal Jamaah dan sampai harus bisa menjadi luas, tapi pakemnya tidak. Jangan khawatir nanti yuk, wah dikatakan liberal, saya sudah biasa dikatakan liberal, sudah silakan. Tapi kita pakemnya ini, Asy'ariyah Maturidiyah. Nah perlu kita ketahui lah untuk di dalam itu teologi. Nanti akan saya jelaskan di dalam teologi. Terus kenapa kok terus kita menggunakan Asy'ariyah Maturidiyah padahal itu ulama khalaf. Saya tidak mengajak dari sejarah perubahan masalah aliran-aliran sampai ada Mu'tazilah atau apa itu terlalu panjang dan menjenuhkan. Kalau di dalam fikih, dalam ajaran ulama salaf, yaitu tidak terikat dengan salah satu mazhab. Siapa yang ngalim mampu untuk mengambil hukum dari Quran dan hadis, silakan mengambil sendiri. Maka mustahid mutlak banyak sekali. Tidak hanya a'immatul arba'ah, tapi ada Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Auza'i, terus Ibnu Rabi'ah, santrinya Ibnu Mas'ud, banyak sekali. Terus tahu Dawiri. Sedangkan ulama khalaf pertengahan abad ketiga tidak diperkenankan mengikuti, itu perlu tahu, tidak boleh mengikuti salah satu dari mazhab selain mazhab 4. Namun dalam hal ini bukan kasus kita mengikuti, itu pemerintahan. Pemerintahan tidak boleh menggunakan ijtihad sendiri karena meminimalisir tentang perbedaan. Loh, kenapa kok meminimalisir untuk perbedaan? Jadi itu sebab pada waktu itu ulama-ulama sudah mulai ijtihad sudah mulai berhenti karena ada 4 faktor yang nanti saya tulis dia itu. Saya tulis seterusnya kenapa harus ada a'immatul arba'ah. Nanti bisa dibaca di sana. Bahwa pada waktu itu umat Islam sudah banyak berpecah, sehingga ada daulah-daulah, ada Batini, ada Ismaili, ada Abbasiyah, ada Umayyah, yang sehingga masing-masing ulama sama sibuk di dalam urusan politiknya, akhirnya menjadi lemah di dalam masalah ijtihad. Kedua, ulama-ulama ini menjadi santri. Aku banyak punya ulama-ulama ini banyak punya santri. Sudah mulai gunung budak mekanik gombak. Para santri-santri itu lebih percaya kepada gurunya daripada kepada Quran dan hadis. Nah, itu sudah mulai dulu. Sehingga santri-santri itu yang menjaga santri-santri pondok itu tidak mengambil hukum dari Quran dan hadis untuk merumuskan hukum, tapi yang dipakai adalah fatwanya para ulamanya dengan diperkuat dalil dari Quran dan hadis. Nah, ini jadi beliau mencari dalil Quran dan hadis untuk mencari dukungan dari kiainya. Sehingga Syekh Al-Qarfi mengatakan, idza warada syai'un minal kitab aw sunnah yukhalifu madzhabana fa huwa ma'walun aw mansyur. Kalau ada keterangan hukum dalam Quran atau hadis kok berbeda dengan mazhab saya, mazhabnya Al-Qarfi di antara mazhab Hanafi, itu berarti Quran hadisnya itu yang muawwal diinterpretasikan atau mansukh. Ini saking kuatnya untuk mempertahankan pendapatnya kiainya. Dan waktu itu karena faktor ketiga karena banyak kiai-kiai yang lemah tadi, akhirnya
ketika dijadikan pedoman musyawarah pemerintah, ketika musyawarah mengikuti pada sistemnya ulama salaf, kalau ada masalah mengumpulkan kiai-kiai. Ternyata perbedaannya sangat tajam, sehingga tidak segan-segan banyak orang yang menghalalkan darah atas nama agama. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan korban-korbannya, sedikit tadi ya korban-korbannya. Kalau saya mau juga bicara korban-korbannya ulama-ulama yang disebabkan model hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak sekali. Akhirnya untuk meminimalisir hal ini tidak boleh lagi untuk istihad, untuk minimalisir. Ini urusan hukum pemerintahan. Tidak boleh istihad lagi, tapi khusus mengikuti istihad yang sudah ada, yang dibukukan, yang diperkuat oleh para imam, oleh para kiai-kiai dengan dasar Quran dan hadis. Makanya disebut dengan mazhab mujawan. Nah, untungnya yang di situ punya santri yang fuhul, punya santri yang handal, hanya 4, yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya seperti santrinya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, itu dikatakan sudah mustahil mutlak, tapi tidak mau dia mengatakan mustahil mutlak, tapi tetap beliau mengikuti Hanafi. Ini Imam Ghazali katakan bahwa itu mustahil mutlak itu. Mungkin sudah mustahil mutlak, tapi tidak mau. Imam Nawawi juga tidak mau. Karena apa? Karena faktor yang keempat, yaitu terjadinya virus akhlak, sehingga banyak orang yang anania mengaku yes, anania saya. Akhirnya kalau ada orang tampil mengaku mustahil mutlak akan dihabisi. Seperti yang pernah terjadi pada Syekh Suyuti. Imam Suyuti mengaku mustahil mutlak. Akhirnya ditanya masalah oleh para kiai, dan ternyata tidak ada pendapatnya pun yang keluar dari mazhabul arba'ah. Akhirnya dia mencabut dari pertanyaan mazhab mutlak, mengikuti pada mazhabul arba'ah, sehingga dilakukan yang semacam itu. Ya, mazhabul arba'ah. Akan tetapi lagi-lagi sekalipun kita harus mengikuti mazhabul arba'ah, zaman sudah berubah, situasi sudah berubah, teknologi sudah berubah. Tidak akan mampu kita mengikuti beliau-beliau dengan secara tekstual, tapi mampu harus kita gunakan dengan kontekstual. Nah, inilah tugas kita untuk para ulama-ulama Nahdliyin, mampu mengkontekstualisasikan ajaran ahli sunnah wal jamaah aswaja di sini yang saya maksudkan. Nah, itu bagaimana? Wah, itu butuh ngaji semua ini. Nah, ini sejarahnya. Sekarang gak cukup ini kan ya. Ini hanya provokasi saja ini maksudnya ya. Ini hanya untuk provokasi, bukan untuk memberi ilmu. Nah, itu gak bisa 1 jam untuk seru. Kayak enak temen gitu. Nah, sekarang yang kita kembalikan. Jadi, kenapa kok kita mengikuti ulama salaf, padahal notabene yang kita ikuti itu ulama salaf? Ini sebelum kita bicara soal fikihnya, nah, bicara teologi. Tadi saya katakan bahwa ulama salaf itu di dalam teologi. Nah, ini. Dari konsep kata salaf inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh golongan Wahabi datang di Indonesia mengaku salafi. Sehingga ketika terjadinya datangnya Wahabi di Indonesia mengaku salafi, semuanya mayoritas ulama Indonesia menerima. Karena apa? Karena memang kita harus mengikuti para ulama salaf. Jargon-jargonnya al-khair kullu bitibai salaf, asyar kullu bitiba'il khalaf. Nah, ulama salaf semacam itu. Karena belum tahu siapa sebenarnya salafi. Salafi bukan salaf itu. Nah, kita tahu munculnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ini karena dipicu dengan ulama yang sudah menggunakan sistem salaf, tapi sudah tidak sesuai dengan akidahnya salaf. Sistemnya sama, tidak takwil. Ulama salaf tidak ada takwil.
yaitu tajwid. Contoh seperti tadi, yang Allah Almighty. Ini para ulama-ulama salaf tidak ada satupun yang mengatakan Allah punya tangan. Tidak ada satupun yang mengatakan Allah punya jawarih. Tapi tidak boleh kita diinterpretasikan dengan yang lain. Ya, tangan Allah di atas tangan makhluk. Ini bahasa yang baligh. Kalau kita maknani dengan kekuasaan, ini mengurangi makna Quran. Contoh, Bupati Sidoarjo. Nah, Bupati Sidoarjo ini putrane Ali, Gus Ali. Ayo. Nah, mestinya kan dia. Ya semenuai. Nah ini kan tempatnya di Sidoarjo yang maksudnya penurunan ya. Tapi kalau penurunan itu merupakan syarat daripada telabul ilmiah seperti itu. Bukan kalau tergantung syarat telabul ilmiah terus wabul botun barisah kita tidak bisa main. Nah, kalau dikatakan bupati bisa mengatakan orang Sidoarjo ini ada di kekuasaan saya, tapi nggak bisa mengatakan di tangan saya. Kalau ada di tangan saya, mesti ada di kekuasaan. Tapi belum tentu orang yang menguasai itu bisa mengatakan di tangan saya. Banyak beberapa pengurus bupati dan sebagainya sebagai boneka berkuasa tapi tidak punya tangan. Ya, berarti kalau tangan itu dimaknai dengan kekuasaan, ini kurang, menghilangkan sifatnya Allah. Tapi dalam rangka menyelamatkan daripada kemudian mengatakan Allah punya tangan terus akhirnya berideologi Allah punya tangan. Yang menurut mereka akhirnya geger dewe, tangannya Allah itu kanan kiri apa kanan saja. Mereka bebas katakan kanan saja. Oleh kanan saja ini bisa jadi orang mikir tuh, gimana kata kanan ini mesti ada kiri. Tidak bisa dikatakan kanan tanpa kiri, tidak bisa dikatakan atas tanpa bawah. Bukan kanan kabeh. Saya bisa ingin kanan kiri tapi yang berfungsi kanan. Oh, Gusti Allah punya tangan yang tidak berfungsi berarti. Ya tidak masalah, itu tidak masalah ini ya. Nah, makanya ditakwili dengan istilah ini dalam rangka menyelamatkan. Salah dalam rangka untuk menyelamatkan. Tidak masalah seperti yang saya katakan tadi. Itu pun di dalam masalah hukum pun juga demikian hukum fikih. Kita salah dalam rangka selamatnya bangsa, itu lebih baik. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Yusuf. Yang pada waktu itu Abu Yusuf telah menetapkan orang yang membunuh kepada non-Islam ini harus dikisas. Karena mazhabnya Hanafi itu tidak harus mukafa'ah. Kalau Syafi'i kan nggak boleh non-Islam membunuh orang kafir itu dikisas. Tapi kalau orang non-Islam membunuh orang Islam dikisas. Itu tidak, kalau menurut Abu Yusuf oleh Hanafi tidak boleh. Harus dikisas. Ketika di situ menetapkan orang Islam harus dikisas karena membunuh non-Islam, terjadi demo besar. Demo besar, tapi tidak seperti demonya orang sekarang main okol, tidak ada gunanya itu. Pakai surat, menyebarkan surat juta walaisa jahil kal adil. Ya muslim itu kota lalu Abu Yusuf musliman bikafirin dan seterusnya. Dengan demo surat-surat yang macam itu akhirnya surat oleh Abu Yusuf diserahkan kepada Harun Rasyid pada waktu itu khalifahnya, presidennya. Harun Rasyid asmi tegas, tadarok, bil khilah. Harus kamu rekayasa, kau batalkan. Membatalkan hukum qisas dalam rangka untuk kemaslahatan. Kenapa? Kalau tidak dibatalkan itu nanti masyarakat ramai protes. Maka di sini ketika hukum itu terjadi istinggar nas wa isarufikan al-udul anhu ila sawab as-sawab al-aslah aswabu wa aslah. Kita pindah pada masalahnya adalah aswab. Ini adalah yang benar. Ini model yang metodologi yang dipakai oleh Jamiah Nahdlatul Ulama melalui sampai wani menerima asas tunggal Pancasila. Pada waktu itu sampai
Mbah matur niku dawuh digodoki Pak Harto itu lebih parah daripada digodoki pangeran. Lebih berat daripada digodoki pangeran pada waktu itu. Kenapa? Karena politiknya besar itu kalau tidak kita turuti itu nanti dituruti saja ya hampir hilang kok. Ini kita terang ini. Ini urusan politik. Masya Allah. Jadi banyak hukum-hukum kalau memang diterapkan, kemudian akan terjadi singgarnas, akan terjadi fitan, akan terjadi mafsadah. Kita harus diam, tidak boleh untuk mengusahakan. Disinilah akhirnya terjadi hukum-hukum yang disepakati oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Sekarang ini kadang-kadang untuk orang-orang bawah, dari orang-orang yang tidak berorganisasi, pengalaman tidak luas, buat ngotot itu syaratnya cocok karo kitab nih kumpul. Pokoknya ini bahkan sekarang banyak beberapa kali protes misalnya, dan ini ketika sudah tolak tapi lapor ke hakim tidak diterima, hakim kalau sudah memintakan lapor tolak, kalau tidak akan dikasih surat pegat. Nah ini bagaimana? Ya, karena nggak bisa untuk memisahkan antara negara bangsa dengan hukum fikih. Hukum fikih yang ada semuanya itu hanya sebagai konsep untuk referensi daripada hakim. Hukum semestinya ada yang diputuskan oleh hakim. Hakim tidak harus menggunakan referensi fikih dan menggunakan yang lain, termasuk KHI dan seterusnya. Ini banyak beberapa hal-hal yang berbeda. Berarti kita mengikuti pada ulama salaf, ulama khalaf itu salah, tapi benar. Ini itu salah dalam rangka untuk menyelamatkan akidahnya Ahlussunnah. Mendingan maknanya masih sama, kekuasaan bisa dirayakan, walaupun kekuasaan dengan tangan itu berbeda daripada terus mengatakan Allah punya tangan, punya sifat khawatis. Bahaya itu macam mujassim. Termasuk di dalam ulama salaf kalau memberikan makna la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza kuntu ahbabtuhu kuntu yasma'u bihi wa basaru yabsuru bihi wa lisanu yaqtibu biha wa yadahu yabtisu biha wa rijlahu yamshi biha. Ini kalau ulama salaf akan maknani orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah sampai dicintai oleh Allah, maka akan cinta kepada Allah. Kalau sudah dicintai Allah dan cinta kepada Allah, yang didengar adalah Allah, yang dilihat adalah Allah, yang diucapkan adalah Allah, yang dilakukan tangannya adalah Allah, yang dilakukan tangannya adalah Allah, kakinya Allah, tangannya Allah, kakinya Allah, matanya Allah, kupingnya Allah. Nah ini ulama salaf. Tapi ketika nanti ulama khalaf ini sekarang dimaknani seperti itu, pusing kabeh ini. Mana juga Allah di tangan beripat persis dengan Wahabi. Akhirnya dimaknani untuk sam'ahu untuk hafidhan li sam'ihi wa basaru hafidhan li basarihi wa yatau hafidhan li yadihi dan seterusnya. Dimaknani, diinterpretasikan, takwil sarful lafzi Allahi ini. Jadi nada ulama khalaf, bukan ulama salaf. Nah, lalu kenapa kok harus kita ikuti yang semacam ini? Kita ketahui bahwa Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Abu Hasan al-Ash'ari itu santrinya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu termasuk golongan Abu Mansur al-Maturidi santrinya Imam Syafi'i, yakni mengikuti Syafi'iyah, yang termasuk golongan ulama salaf, merumuskan akidah yang sesuai dengan ulama Syafi'i. Cuman pada waktu zaman Imam Syafi'i itu sangat ingkar dengan ilmu kalam. Gak boleh berbicara ilmu kalam. Kenapa kok tidak boleh bicara ilmu kalam? Karena dalil-dalil untuk mengimankan seseorang cukup dengan dasar Quran dan hadis sudah cukup. Akan tetapi pada abad ketiga ini, karena
kebid'ahan sudah terorganisir, kebid'ahan sudah terbukukan, maka perlu untuk mengimbangi ini dulu. Tapi secukupnya saja, jangan menjadi profesi yang akhirnya menjadi tukang mujadalah, terus akan terlempar dari Allah Ta'ala, akan jauh dari Allah Ta'ala, bahaya. Jadi berarti bagaimana? Ya tetap kita bicara ilmu kalam tapi secukupnya. Karena itu tidak pernah dulu orang-orang NU itu ngeroti pendapat-pendapat lainnya, tidak pernah. Tidak pernah geger. Ini ketika mereka sudah menyampaikan baru, makanya seperti ini malah ada aswaja sentolop. Jadi kenapa? Karena digarai oleh mereka sebelum dulu tidak ada aswaja sentolop, itu tidak ada. Lagi aswaja sentolop kan sentolop. Lanjut. Saya pernah nanya kalau ngomong nggak sentolop. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi? Karena membutuhkan. Makanya yang dibutuhkan saja, tidak usah terus terlalu menjadi profesi yang akhirnya bahaya yang diteruskan. Dan sulit untuk diobati kalau sudah kadang menjadi profesi yang semacam itu. Nah, padahal itu bukan ilmu sama sekali sebenarnya kalau menurut Imam Ghazali. Hanya sekedar untuk khiddu sunnah, khiddu ahli sunnah wal jamaah. Maka biqadri kifayah apa? Ini. Nah, termasuk kenapa kok iso ngoten beto nih? Kok hafidhah di samping ini? Ini jelas berbeda. Kalau di situ menurut ulama salaf, orang yang cinta kepada Allah, maka yang dikatakan Allah, yang dilihat Allah, ini seperti hanya gini saja. Sulit disambungkan cinta kepada Allah karena Anda belum cinta, akhirnya nggak bisa. Karena rasa cinta itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Akhirnya seperti orang yang cinta dengan janda. Saya katakan kenapa dengan janda, karena sudah usia-usia Anda itu sudah tidak ada yang perawan mau. Tapi untuk yang kedua, itu yang kedua, itu yang pertama. Nah, ketika nanti sudah kadung cinta sekonyong-konyong, apa sekonyong-konyong? Ini tidak akan pernah mendengarkan kata-kata siapapun, tidak akan pernah memperhatikan apapun, tidak pernah melakukan apapun selain untuk dia. Diomongi guru ini ojo, wis salah, siji hai cukup. Orang usah pedai dalil-dalil anu ini, dalil-dalil itibaan kepada Nabi. Ngerti? Kanjeng Nabi itu cuma dua itu sudah istri pertama sudah wafat. Dan beliau sudah usia 55. Mau 55 ini perjuangan hidup. Sampai terus sing dipekan Kanjeng Nabi itu termasuk orang yang sudah banyak afkir. Seperti Saudah itu juga usia 70 tahun. Kalau memang kamu mengikuti saja gelem mau jadi apa? Jadi jangan dibungkus dengan jangan dibungkus dengan agama. Itulah pembohongan. Nah, tapi kalau sudah kadung cinta gak didengar, dibilangin kiai gak didengar, dibilangin orang tua gak didengar, dikasih saran teman sudah gak didengar, yang didengar hanya dia. Nah, itu yang dimaksudkan untuk sam'ahu itu semacam itu. Nah, yang didengarkan ya, yang dilihat, mau dibilangin kalau ono perawan ayu wis. Nah, dikongkon menulis cemboke gak pernah melihat. Pokok iku sebenarnya ini. Kenapa kadang jatuh cinta? Wong sing jeneng pangeran yang dilihat hanya Allah. Selain urusannya Allah, itu yang dimaksudkan. Tapi ketika dijabarkan pada orang awam,
akidah salaf ini membingungkan, lebih sulit untuk menyampaikan. Karena itu makrifat untuk mengenal kepada Allah itu tidak bisa dengan akal, tapi harus dengan hati. Makanya ulama salaf jargonnya mengatakan anasu tayihuna bitolabihim al-haqqa bil aqli at-tabi'i. Siapapun yang akan mencari Tuhan, mencari kebenaran dengan akal akan tersesat. Tidak akan pernah bisa. Dengan filosof tidak pernah bisa, tapi butuh. Makanya di situ Imam Ghazali setelahnya ngalim di dalam filosof, membatalkan falsafah, ngalim di dalam ilmu kalam, ngalim itu fikih, kembali kepada hakikatul ilmi dengan kasar. Karena nggak cukup dengan akal. Kenapa kok tidak cukup dengan akal? Akal itu bi'annahu maksurun alal maksusat. Bisa mengetahui hanya sebatas perkara yang bisa dilihat, bisa diketahui dengan panca indera. Akal ditanya ini orang cantik atau tidak, gak tahu akal, kecuali dapat bantuan penglihatan. Ini rasanya asin atau manis atau pedas, gak tahu akal, kecuali dapat bantuan dari pengicip. Ketika diganggu oleh corona, nggak mampu sudah akal, karena nggak kerasa sama sekali. Nah, ini suaranya apa? Provokasi apa orang ngaji? Gak ada yang tahu, kecuali di dengan pendengaran. Tanpa ini akal bodoh. Makanya suruh mengungkap siapa Allah gak akan tahu. Kalau Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, tidak bisa dirasa dengan panca indera, tidak bisa dicium dengan audio penciuman, dan tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa. Tapi hanya dengan aklun ruhaniyun di anahu malakiyun la tayhanal, tidak ada kebingungan. Nah ini pakai kaset. Makanya setelahnya Imam Ghazali tamat beberapa ilmu, akhirnya dia mengetahui hadis Ulu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawa yuhawidani wa yunajirani wa yunajirani majisani. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan netral, tidak berwarna, masih netral, putih, nggak berbatik. Tapi ironis, karena orang tuanya Yahudi akhirnya Yahudi, orang tuanya Nasrani akhirnya Nasrani, orang tuanya Majusi jadi Majusi. Sampai Islam itu ironis. Mungkin bapaknya ke Islam duluan enggak? Lahir di Papua sana, bapaknya orang Kristen, ya entah jadi Islam atau tidak. Itu ironis. Padahal semuanya sebenarnya netral. Makanya saya harus mengetahui netral saya, fitrah saya. Jangan sampai saya masuk Islam karena orang tua saya. Kalau saya masuk Islam karena orang tua, kalau saya belajar al-sunnah jamaah hanya karena guru saya, ini berarti tidak ada perbedaan dengan umatnya Nabi Ibrahim ketika ditanya lima ta'budu ma la tanfa'u wa la tadurru, jawabnya kadzalika abauna ya alu. Dulu sudah kita pelajari mengikuti ajaran orang tua, ajaran guru. Sekarang saatnya kita ikuti bukan karena guru, bukan karena orang tua, tapi bagaimana cakrawala kita dikembangkan sesuai dengan kondisi sekarang ini yang dulu belum pernah ada. Nah, ini termasuk kadang-kadang setelahnya dengan pakai metodologinya ulama salaf ketika janggal betul, tak bisa tak bisa ditakwili, bingung. Seperti Inna wa khalaqa Adam wa sawwarahu bi suratihi. Allah Ta'ala menjadikan Adam dan menggambar Adam dengan sorahnya. Ini sorahnya. Wah, kira mestinya kayak domber sing cara naku ini sorah Gusti Allah. Menggambar Adam dengan sorahnya, ya sorah Gusti Allah. Tapi ulama-ulama ya sorah Adam ini itu janggal demi menyelamatkan saja. Ini pakai metode kholaf, metode salaf langsung. Gusti Allah menjadikan Adam dan Adam itu digambar seperti gambarnya Allah. Wah, ini tidak disampaikan. No. Nggih wong saiki mencret kabeh niku lha ngono. Tapi kalau kita ketahui bahwa
Allah Ta'ala menjadikan Adam itu memang sebagai gambarannya Allah. Wah, itu ajaran yang paling bagus di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kok di situ gambarannya Allah bagaimana? Kita melihat gambar itu tidak ada. Yang ada yang punya gambar. Ketika orang itu mendekat, yang gambar tidak bisa mendekat. Yang mendekat itu yang punya gambar. Coba kalau Anda bisa melihat dalam cermin. Ini pejurin orangnya. Iya, belum ini. Ini bisa teologi uktiat nanti. Nah, seperti halnya kita masuk di dalam kaca. Bukan kaca milon. Hati kan mir'ah. Hati ini kayak kaca milon. Kaca milon itu cermin. Kalau Anda melihat cermin, apabila cerminnya ini bersih, gambar persis dengan Anda. Kalau cerminnya itu tidak bersih, maka macam-macam. Makanya kalau ada orang melihat segala sesuatu belum Allah, bukan Allah, cerminnya yang budak. Harus didahulukan membersihkan hati terlebih dahulu. Makanya ba'inal aham alladzi amalau al-kul sifatul qalbi mimma yajibu atau mimma yulamu au ayumdahu minha. Ini yang menurut Imam Ghazali, dia belum mengkritiki perkara yang sangat prinsip, yang sangat penting di dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah sifatnya hati, mengetahui sifatnya hati ini terpuji atau tidak terpuji. Tapi ini diihmalkan, dibiarkan oleh banyak orang. Ini menjelaskan ini dengan apa itu namanya pekerjaan Gus Dur. Gus Dur itu sosoknya. Nah, bagaimana kalau kita melihat katanya bersih, persis yang punya gambar. Makanya manusia itu seperti yoksi Allah. Kalau kita lihat dalam cermin, sampan mendekat, gambar akan mendekat. Hakikatnya yang mendekat itu bukan gambar, kamu yang mendekat. Kalau ada orang ibadah kepada Allah, itu bukan dia yang ibadah kepada Allah. Allah ibadah kepada dirinya sendiri, karena dia tidak bisa ibadah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini teologi loh, bukan syariat. Kita teologi. Ya teologi tadi. Untuk bagian yang tadi kan belum bisa jelaskan. Nah, ini sebenarnya Allah. Nah, kalau ada orang mencuri, ada orang maksiat, tapi jangan dikatakan Allah maksiat. Dia tidak bisa maksiat. Kalau kita melihat orang lain itu sudah hakikatnya Allah. Karena gambar apapun, kalau sama kelaminan elek, mendekat, mereka akan mendekat. Kalau menjauh, menjauh. Hilang jika menghilang. Berarti kalau ada orang menghilang dari Allah, itu karena Allah yang menghilang, bukan dia. Makanya dikatakan, kalau khairi wa syarri minallah. Dan dijelaskan bahwa orang itu kalau bisa awana sahabat Alwi Al-Haddad mengatakan orang itu bisa berpaling dari jalannya Allah. Alladzi yasuddu an sabilillah wa yadubu an yuqiyam bi wajibatillah innama huwa safaqat kalimatus saqawah. Lu kok maksiat ana kok ngapa ini? Ya krono wis nek caketane. Enggak bisa kita. Orang bisa taat semuanya krono wis caketane. Makanya Umar bin As mengatakan kepada Rasul, alim tu lima istakbala lima mado kocafat bial kolam. Saya sholat, puasa, haji semuanya ini karena untuk mendapatkan janji-janji perkara yang dijanjikan yang akan datang, apa untuk perkara yang sudah. Aku melaksanakan takdir yang sudah terjadi. Kocafat al kolam, kolamnya sudah kering, tidak bisa dirubah lagi. Kan kita mengatakan bal lima mado kocafat bial kolam. Sama datang di sini bukan karena kemauan, bukan karena ingin apa, tapi karena sudah lima mado kocafat bial kolam. Kalau seperti ini, berarti kita Tuhankanlah Allah Ta'ala.
Ingatlah semuanya ini perbuatan Allah. Malam yardo biqodoi walam yasbir ala balai falyatlub rabban siwaya falyakhruj min anjina. Kalau kamu tidak setuju dengan perubahan, dengan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras yang ada di sini, kau paksakan harus sama dengan kamu, carilah Tuhan selain Allah. Fatlaga falyatlub rabban siwaya falyakhruj min anjina, keluarlah dari bumiku. Ini keskipan, ini akidah. Karena akidah dari Islam itu ada teologi, ada saya, ada fikih. Di fikih nanti saya gampang ada fikih juga, Pak. Nah, ketika kamu sudah mentuhankan kepada Allah, maka akan tahu semuanya ini kehendak Allah. Semuanya ini dikehendaki oleh Allah, disengaja, bukan ketepatan. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Lausya Allah la aman.